Hai, aku Jaya. Setelah 5 hari aktivitasku di bangku perkuliahan, di weekend hari ini, aku berencana pergi ke suatu tempat bersama kedua temanku. Setiap hari berganti minggu, setiap minggu berganti bulan, dan setiap bulan berganti tahun. Aku menyadari suatu hal yang tak pernah kusadari sebelumnya, namun sangat berarti. Hal yang selalu kulupakan, namun begitu banyak kenangan. Hal yang tak dapat diulang kembali, namun sangat berharga ketika dihargai dan dinikmati. Ya, itulah waktu. Semakin lama aku jalani, semakin aku menyadari betapa berharganya sebuah waktu. Meski selalu dilupakan, namun ia selalu meninggalkan banyak kenangan. Baik buruknya sebuah kenangan, ia selalu memberikan pembelajaran. Dulu, kupikir waktu hanyalah sebuah batasan. Batasan untuk belajar, bermain, makan, dan batasan dalam beberapa hal. Namun sekarang aku sadar betapa berharganya sebuah waktu. Karenanya, aku menjadi diriku yang sekarang. Ada pepatah mengatakan, dirimu di masa sekarang adalah gambaran dirimu di masa lalu. Dan dirimu di masa depan adalah gambaran dirimu sekarang. Maka carilah ilmu dan pengalaman sebanyak-banyaknya untuk bekal di masa yang akan datang. Jadi, jangan membuang waktu lagi ya. Karena waktu tak dapat diulang kembali dan kesempatan tak datang untuk kedua kali. Ini Haikal. Jujur, aku belum terlalu mengenal tentangnya. Karena kita baru berteman saat aku duduk di bangku perkuliahan. Tapi, dari sudut pandangku, dia orang yang cukup berwibawa dan tak banyak bicara. Semua teman-teman di kelas menghormati dan menghargainya. Tapi kupikir, mungkin itu karena faktor sebab penyebab. Karena Haikal selalu menghormati dan menghargai teman-temannya. Dia juga pernah bercerita kepadaku bahwa dia adalah orang yang cukup situasional dimanapun dan kapanpun dia berada. Dia langsung bisa menyesuaikan dan mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitarnya. Begitulah katanya. Assalamualaikum, Je. Waalaikumsalam, Kak. Gimana kabar lu hari ini? Alhamdulillah baik. Kamu sendiri gimana? Alhamdulillah baik. Kita langsung berangkat ke tempatnya atau ke rumah lu dulu? Di rumah aku dulu kali ya, sambil nunggu Ivan. Oh iya, astagfirullah, lupa. Ya udah, mana sih ini kuncinya? Gua aja yang bawa motornya. Ini kuncinya. Gas. Ayo. Begitulah Haikal, tidak banyak bicara, langsung bertindak. Mungkin karena sebelumnya dia sudah memikirkan semua kemungkinan yang akan terjadi. Entahlah, kurasa kelak dia akan menjadi pemimpin yang hebat. Bahkan hari ini pun dia yang menjadwalkan liburan kita loh. Meskipun kita tahu bahwa hari ini mungkin tak akan pernah terulang kembali, yang penting kita sama-sama bisa menikmati dan menghargai waktu yang ada. Seperti kata pepatah, melangkahlah selagi ada jalan di depan untuk melangkah. Dan nikmatilah waktu dan hargai selagi ada. Assalamualaikum, Tante. Waalaikumsalam. Apa kabar Haikal? Alhamdulillah baik. Syukur deh kalau gitu. Ayo silakan Iya, masuk. terima kasih, Tante.
Ini Ivan. Sama seperti Haikal, kita baru berteman saat baru memasuki bangku perkuliahan. Aku juga belum terlalu mengenalnya. Tapi, dari sudut pandangku, Ivan ini orang yang sangat ramah, cerdas, dan juga percaya diri. Dia memiliki skill public speaking yang menurutku cukup mengagumkan. Karena tidak semua orang bisa berbicara di depan banyak orang dengan kata-kata yang tersusun. Seringkali, ketika presentasi di depan kelas, dia adalah satu-satunya orang yang tidak terpaku dengan teks yang telah dibuat. Dia berbicara dengan cukup jelas dan penuh improvisasi. Layaknya seorang yang profesional. Ya, aku tahu. Itu pasti karena dia memahami apa yang dipresentasikan. Tapi, untuk berbicara di depan kelas, Ivan jagonya. Ivan juga pernah bercerita kepadaku saat dia sekolah di bangku SMA-nya dulu. Dia adalah salah satu anggota pramuka. Yang sekarang setelah lulus dan memasuki bangku perkuliahan, dia sudah menjadi salah satu pengurus pramuka di sekolahnya. Terkadang, ketika selesai kuliah, dia dipanggil untuk mengurus kepramukaan di sekolahnya. Begitulah katanya. Weh, Sini Van, kita istirahat dulu, abis itu langsung berangkat. Gimana tadi perjalanan, Van? lumayan sih. Cuman alhamdulillah lah. Selamat kan yang penting. Ya, bener sih. Ya udah, kalau gitu aku ambilin minum dulu ya, Van. Oke, siap. Permisi. Iya, silakan. Teman yang selalu terlihat tidak peduli, namun selalu mengerti. Ya, begitulah pendapatku. Aku merasa sangat bersyukur dan beruntung memiliki teman seperti mereka berdua. Selain menyenangkan, aku juga bisa belajar bersama mereka. Dari Haikal, aku belajar bagaimana cara dia menghadapi situasi yang sulit dan bagaimana caranya memanajemen waktu dengan baik. Dan dari Ivan, aku belajar bagaimana cara dia merangkai sebuah kata hingga menjadi sebuah kalimat yang baik. Dan bagaimana cara kecerdasan seseorang bekerja. Kurasa bersama mereka, kelak kita bisa menjadi orang yang hebat. Amin. Ternyata gitu ya, Kal. Iya. Ini Van minumnya. Silahkan. Makasih banyak ya, J. Jadi ngerepotin nih. Iya, santai. BTW itu tempatnya buka jam berapa dah? Harusnya sih jam 8 udah buka ya. Iya, itu tempat juga pasti seru banget sih menurut gua, dan banyak kegiatan menarik yang bisa kita lakuin seputar peternakan dan pertanian. Bener sih. Nanti kita jadi piknik kan? Ya jadi dong. Gue udah nyiapin peralatan sama makanan-makanan buat piknik soalnya. Wah, serius? Serius. Aman lah pokoknya. Oh, ya udah kalau gitu. Gimana kalau kita langsung gas? Biar nggak terlalu kesiangan nanti panas. Iya tuh, bener juga. Ayo gas. Gas. Van, nanti gue sama lo ya digoncengin. Oke, kalau gitu. Berarti gue sendiri ya? Iya. Pagi yang cerah, ku awali dengan ucapan basmalah dengan harapan hari yang kujalani mendapatkan berkah. Aku bersyukur dan akan selalu bersyukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membantuku melewati hari yang kupikir tak bisa kulewati bersamaan dengan usaha yang kujalani. Banyak teman yang ku kenal, tapi aku merasa hanya kali ini aku dikenal oleh seorang teman. Dan banyak teman yang kuhargai, tapi aku merasa hanya kali ini aku dihargai oleh seorang teman. Yang akhirnya membuatku menyadari satu hal, bahwa teman bukan tentang siapa yang lebih awal mengenalmu, atau bukan tentang siapa yang lebih lama mengenalmu, melainkan
tentang siapa yang tidak pernah meninggalkanmu. Tak mudah belajar tentang segala hal, tapi kita dapat belajar dari segala hal. Kehidupanlah yang mengajarkan hal itu. Jadi hargailah dan syukuri sesuatu selagi bisa. Dan ikhlaskan sesuatu yang ditakdirkan untuk pergi. Jika Bogor adalah kota dengan tempat wisata alam yang paling banyak, tidaklah salah. Hal ini dibuktikan dengan beragamnya wisata alam yang ada. Dimulai dari pegunungan, air terjun, hutan, taman wisata, dan juga tempat wisata edukasi. Berkat letak geografisnya yang sangat strategis dengan pegunungan juga perkotaan, semua wisata Bogor tersebut berkembang dengan baik sehingga banyak diminati oleh masyarakat. Biasa dilewatin aja. Iya, daripada Nyasar ya? iya. Berapa detik? Fit dulu nggak? Tahu nggak? Buat. Alhamdulillah sampai. Iya ya Allah, alhamdulillah. Ini tempat apa Anda? Kita ngapain di sini? Ya ini namanya Kal, Kuntum Farmfield. Nanti di dalamnya kita bisa belajar peternakan dan pertanian. Pokoknya ada banyak kegiatan menarik yang bisa kita lakuin di dalam. Nah, bener banget. Siapa tahu salah satu dari kita ada yang punya usaha pertanian atau peternakan. Dari sini, kita bisa belajar lebih dalam gimana cara kerjanya dan memahami usaha yang ada di Kuntum Farmfield ini. Amin. Gas lah. Ayo gas. Salah satu tempat wisata alam yang wajib dikunjungi ketika berada di kota Bogor adalah Kuntum Farmfield. Bila dilihat dari namanya, tempat ini menyuguhkan hiburan seputar perkebunan. Namun, faktanya, Kuntum Farmfield tak hanya menyuguhkan wisata perkebunan saja. Kuntum Farmfield memberikan suasana edukasi yang berkaitan dengan perkebunan dan juga peternakan. Jika Sobat Hitch memiliki waktu berlibur, tempat ini bisa menjadi pilihan yang sangat tepat. Pasalnya, Sobat Hitch bisa mengenalkan berbagai hewan-hewan ternak yang ada. Cik, tadi gimana pas tiketing? Dapat apa aja sih? Dapat 1 brosur sama 3 tiket buat kasih makan hewan. Dapat pakan apa aja tuh? Ada rumput domba, rumput sapi, rumput kerbau. Kayaknya satu orang satu deh, tapi kita dikasih beda-beda. Nah, ini petanya buat informasi penelusuran kita nanti nggak sih? Iya bener. Wah banyak banget ternyata kalau dari sini ya hewan-hewannya.
Iya, dan tempat-tempat yang buat kita kunjungin juga banyak banget sih. Kuntum Farmville adalah agrowisata di tengah kota Bogor yang mana kita dapat belajar mengenai hewan-hewan ternak dan tumbuh-tumbuhan pertanian. Kita juga dapat lebih menghargai dan memahami bagaimana cara bekerjanya. Beragam fasilitas bisa Sobat Hitch dapatkan saat berkunjung ke sini. Salah satunya, Sobat Hitch dapat berinteraksi langsung dengan hewan peternakan dan melihat perkebunan. Selain itu, Sobat Hitch juga dapat memberikan makan ternak, menangkap ikan, dan ikut bercocok tanam. Ternyata kita salah pintu masuk nih. Iya, bener banget. Kal, itu bukannya tanaman hidroponik ya? Iya. Kok tulisannya aquaponik sih? Mau lihat nggak? Boleh. Ayo. Kamu penasaran gak sih? Itu apa? Aquaponik itu apa? Banget. Itu kayaknya ada petugas tuh. Mau tanya nggak? Oh iya, boleh? Ayo. Ya lu berenang jago pada. Meskipun baru setengah perjalanan, ternyata berasa banget ya kali ya capeknya ya. Iya, lumayan. Dan selama setengah perjalanan ini aja udah nemuin beberapa aktivitas yang menarik ya nggak sih Kak? Iya. Yang tentunya bakal mengedukasi kita juga. Apalagi yang punya anak-anak kecil gitu nggak sih Kak? Iya. Apalagi mereka kan masih butuh pengetahuan edukasi yang luas gitu. Benar. Jadi dengan adanya gini jadi lebih mengedukasi mereka lah. Betul. Mungkin aja mereka kan di masa depan ada yang bisa menjadi peternak gini nggak sih Kak? Benar. Dari awalnya cuma peternak bisa punya peternakan yang seperti ini gitu, seluas ini. Itu cuannya juga besar gitu, dan itu salah satu cita-cita yang sebenarnya masuk akal juga nggak sih? Iya, walaupun orang-orang mikirnya apa sih peternak, petani Betul. itu kerjanya nyusahin dari kecil. Betul. Tapi mereka nggak tahu aja kalau hal-hal kecil yang dikembangin kan bisa jadi kayak gitu. Betul, itu setuju banget sama kata-kata. Selain fasilitas tersebut, Kuntum Farmville juga menyediakan persewaan kuda. Hal ini bertujuan untuk melatih kemampuan seseorang dalam berkuda. Di wahana ini, orang-orang diajak berkeliling kawasan Kuntum Farmville untuk menikmati pemandangan alam yang sejuk dan asri. Lokasi tempat wisata yang mengangkat konsep agrowisata ini terletak di Sindang Rasa, Bogor Timur. Atau lebih tepatnya di Jalan Raya Tajur nomor 291, Sindang Rasa, Bogor Timur, Kota Bogor.
Banyak hal yang kupelajari hari ini. Hari yang paling aku syukuri dan hari yang tak akan pernah bisa kulupakan sama sekali. Meskipun aku tahu hari ini tak akan pernah terulang kembali, senang rasanya menghabiskan waktu bersama mereka berdua. Di mana aku merasa memiliki seorang kakak yang selalu menjagaku bagaikan adiknya. Ketika aku merasa malu terhadap diriku sendiri karena banyak kekurangan dari diriku yang tak banyak orang bisa menerimaku, namun Haikal memberitahuku bahwa orang-orang hebat tak bisa menilai sendiri kehebatannya. Bagaikan kupu-kupu yang tak bisa melihat betapa indah sayapnya. Ivan pun mengatakan, karena banyak orang-orang hebat di luar sana yang menjadikan dirinya seperti padi. Semakin dia tumbuh, semakin menunduk sebuah padi. Begitupun seseorang. Semakin tinggi ilmunya, semakin dia merendahkan hatinya. Aku tahu bahwa kita tidak akan selalu bersama. Karena pasti suatu saat nanti kita akan berjuang di kehidupan kita masing-masing. Aku berharap ketika saat itu tiba, akan ada waktu untuk kita dapat berkumpul kembali dan menceritakan hal yang kita lakukan hari ini. Taruh ngajar susah sumpah. Susah lagi anjing. Sini Van. Gak bisa, tadi. Gimana? Jelek banget. Sama Awel Udah Pan. Ntar ada yang nafsu lagi sama kaki gue. Oke, najis. Sekali lagi Bu. Oh iya. Gue bengong sih. Gue kira bawa kan aja. Kurang cepat. Kamu aja. Dapat Kal? Dapat. Gato, besok mau dipotong. Gato men. Ngapain gue? Halo. Jelas ya? Harus mendadak udah. Biarpun baru setengah perjalanan. Gak boleh. Perjalanan. Masih dekat kan? Masih. Perjalanan anjir. Lu diam lu Kal.